Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channelnya Rialita. Mohon maaf dulu ya teman-teman, karena di luar lagi hujan. Jadi kalau misalnya agak berisik di video ini, mohon dimaklumi ya. Jadi tadi sebenarnya nggak hujan, tapi pas mau take video ini tiba-tiba hujan. Daripada nunggu kelamaan, ya udah akhirnya aku take video aja. Jadi sekali lagi mohon dimaklumi ya. Oke teman-teman, hari ini aku mau bahas tentang registrasi ulang, karena ya kemarin sudah pendaftaran dan sudah banyak juga yang DM dan komen ke aku. Itu katanya ada yang keterima, ada juga yang nggak lolos kayak gitu. Jadi aku senang banget bisa bantu teman-teman dalam mencari informasi buat pendaftaran dan lain sebagainya tentang kampus MMTC. Jadi aku mau ngucapin selamat dulu buat teman-teman yang keterima ya. Semoga nanti perkuliahannya lancar dan mulai nyari kos ya sekarang, cari-cari, dan semoga nanti betah tinggal di Jogja. Buat yang belum lolos, belum keterima, jangan sedih. Mungkin rezekinya bukan di sini, di tempat lain. Siapa tahu akan jauh lebih baik. Kayak gitu teman-teman. Jadi tetap semangat. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Ada yang tanya tentang registrasi ulang, katanya dia bingung caranya itu yang ada di webnya. Jadi tata caranya di sini aku udah catat. Dan ini berdasarkan aku ambil di websitenya PMB MMTC ya. Jadi misalnya kalau pengen lebih jelasnya bisa langsung buka websitenya PMB MMTC. Di sana sudah tertera tata cara pembayaran registrasi ulang. Nah, untuk registrasi ulang di sini yang pertama kali dilakukan adalah membayar biaya kuliah SPA plus SPP semester 1 sesuai dengan ketentuan kampus. Untuk tata cara pembayarannya, sekali lagi aku ingatkan, cek di websitenya karena di sana udah tertera dengan jelas urutannya. Kurang lebih sama dengan pembayaran yang kemarin waktu pendaftaran ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal ikuti langkah-langkah tersebut. Yang kedua, ini adalah yang paling penting, yaitu melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Syaratnya adalah dengan menyerahkan berkas-berkas yang sudah diberitahukan di website MMTC. Aku akan sebutin secara singkatnya ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah menyerahkan kartu ujian. Yang selanjutnya yaitu bukti atau slip atau print screenshot pembayaran registrasi ulang. Selanjutnya yaitu menyerahkan surat pernyataan kesanggupan pembiayaan yang diisi lengkap plus dikasih materai ya teman-teman, dan formulirnya itu bisa di-download aja. Jadi teman-teman bisa langsung ke websitenya PMB MMTC, masuk ke registrasi ulang. Nanti di sana sudah ada link yang tinggal diklik untuk mendownload formulirnya. Selanjutnya, fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan lulus dari sekolah. Selanjutnya, fotokopi KK atau kartu keluarga. Ingat ya, fotokopi, bukan yang aslinya. Jadi diingat baik-baik fotokopinya, oke? Yang selanjutnya ini termasuk berkas yang penting juga teman-teman. Yang pertama ada surat hasil pemeriksaan buta warna. Teman-teman bisa pemeriksaannya melalui rumah sakit, puskesmas atau klinik bebas. Jadi sesuai dengan teman-teman nyamannya kemana atau misalnya bisanya kemana ya. Kemudian surat hasil pemeriksaan bebas narkoba ya teman-teman, itu penting juga. Yang selanjutnya adalah SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Jadi kalau misalnya surat yang ini bisa nyusul ketika teman-teman masuk ke kampus, tapi menurut aku lebih baik sekalian aja ya teman-teman, biar nanti nggak ada kerjaan lagi. Untuk ketiga surat ini teman-teman, diserahkannya nanti bentuk aslinya ya teman-teman, jadi bukan fotokopinya. Selanjutnya, pas foto resmi dengan background warna merah, ukurannya 4x6 sebanyak 3 lembar. Nah, karena ini pandemi ya teman-teman, jadi berkasnya itu dikirim. Kalau aku dulu berkasnya itu langsung diserahkan ke kampus gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang misalnya habis tes, terus nunggu dulu sampai pengumuman, sampai registrasi ulang, baru pulang lagi misalnya ke kotanya kayak gitu. Dulu aku seperti itu.
Tapi mungkin karena pandemi, di sini keterangannya itu berkasnya dikirim. Jadi memang harus dikirim semuanya. Tapi sebelum dikirim teman-teman, ini harus diupload terlebih dahulu. Nah, yang namanya diupload pasti teman-teman harus di-scan, betul sekali. Jadi harus di-scan dulu semua berkas-berkasnya, terus di-upload ya. Jadi teman-teman istilahnya punya file scan dalam bentuk aslinya kan ya. Jadi teman-teman juga punya file sendiri. Nanti setelah di-upload berkasnya itu yang semuanya yang disebutkan tadi itu dikirim ke kampus MMTC. Nah, untuk peserta tes yang dinyatakan lulus tapi tidak mengirim berkas sampai batas waktu yang ditentukan akan dianggap atau dinyatakan gugur ya atau batal sebagai calon mahasiswa STMM Yogyakarta. Nah, yang terakhir, peserta yang sudah mengirimkan berkas registrasi ulang diwajibkan join ke grup WhatsApp atau ke grup WA mahasiswa baru STMM melalui link yang dikirimkan melalui email masing-masing. Jadi mungkin karena wajib di sini kan kita tidak bertemu langsung kayak gitu ya, mungkin nanti akan ada pengumuman-pengumuman dari kampus atau misalnya pengarahan-pengarahan yang akan di-share melalui grup ini. Jadi teman-teman wajib untuk join. Kalau zamannya aku sih nggak ada ya kayak gini, jadi ya memang sekarang beda gitu kan, harus serba online, jadi teman-teman harus mengikuti alurnya ya teman-teman, jadi jangan sampai nanti teman-teman ketinggalan. Oke, untuk penutupnya ini banyak banget yang udah nggak sabar kali ya nanyain tentang pendaftaran gelombang ketiga. Banyak yang DM, di komen juga ada. Karena di gelombang 1 atau 2 mungkin teman-teman belum bisa lolos seleksi. Jadi aku inisiatif menanyakan gitu kan ke kampus, dan akhirnya aku udah dapat infonya. Ternyata untuk pendaftaran gelombang ketiga itu teman-teman tidak ada teman-teman. Jadi pendaftaran MMTC di tahun ini hanya sampai di gelombang kedua saja. Kenapa Kak? Alasannya apa? Alasannya udah pasti ya teman-teman, karena pandemi ini, karena situasinya sudah mulai nggak kondusif lagi. Jadi mungkin kampus tidak mau mengambil resiko yang terlalu tinggi atau yang tidak diinginkan, takutnya kayak gitu kan teman-teman. Ini kan juga menyangkut nyawa banyak calon mahasiswa ya, yang ikut tes itu kan pasti ribuan teman-teman, bakalan sulit banget mungkin ya untuk situasi seperti ini. Jadinya gelombang 3 ini ditiadakan. Aku tahu teman-teman pasti kecewa banget buat yang pengen ikut lagi di periode 3 ini, atau misalnya mungkin teman-teman belum sempat di periode 1 atau 2 pengen ikut di periode 3 ini, ternyata nggak ada. Jadi teman-teman jangan sedih, jangan berkecil hati, jangan putus asa juga. Dan aku juga pribadi berdoa semoga ini tuh cepat selesai. Jadi di tahun depan pendaftarannya akan dilakukan secara normal ya teman-teman. Aku juga mau ngucapin selamat sekali lagi buat teman-teman yang sudah lolos atau keterima di MMTC. Semoga semuanya kembali normal dengan cepat ya teman-teman, biar teman-teman juga bisa ke kampus. Namanya mahasiswa baru kan pengen tahu dong kampus barunya seperti apa, mungkin nanti studio atau fasilitas-fasilitas di sana seperti apa ya kan. Kalau misalnya kayak gini kan agak susah ya teman-teman, jadi kita semua berdoa semoga semuanya cepat selesai. Nah, buat yang belum lolos seleksi, teman-teman tetap semangat. Mungkin rezeki kalian bukan di sini, rezekinya di tempat lain, dan mungkin akan jauh lebih baik dan lebih cocok buat teman-teman semua yang memang belum keterima di MMTC. Yang mau coba lagi di tahun depan, boleh ya teman-teman, gak ada salahnya. Kalau misalnya pengen di tempat lain juga gak masalah. Jadi gimana teman-teman, dan ikutin kata hati aja. Oke? Aku juga mau ngucapin terima kasih banget sama teman-teman yang udah ngikutin video-video aku sebelumnya tentang informasi MMTC, pendaftaran, dan lain sebagainya. Pokoknya tentang kampus MMTC. Makasih banget buat perhatian teman-teman.
komennya juga, semuanya pokoknya terima kasih banget udah ngedukung aku sampai ke titik ini. Aku tuh kayak senang aja gitu, ternyata masih ada yang percaya gitu sama aku untuk menjadi informan buat teman-teman tentang kampus MMTC atau mungkin tentang beberapa info tentang MMTC kayak gitu ya. Dan semoga aku bisa terus ngasih info-info yang bermanfaat tentunya, bukan MMTC aja. Dan mungkin untuk info pendaftaran MMTC di tahun ini cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Jadi aku nggak akan bikin video-video tentang pendaftaran MMTC lagi karena memang kan udah nggak ada ya untuk tahun ini. Mungkin akan dilanjut di tahun depan lagi. Tapi mungkin tentang info MMTC yang lain, mungkin tentang pembelajarannya atau pengalaman-pengalaman aku di MMTC ya. Seperti kemarin aku udah upload tentang pernah siaran di MMTC Radio seperti itu. Jadi mungkin akan beda topik, bukan tentang pendaftaran lagi. Nah nanti insya Allah di tahun depan ya, semoga YouTube-nya berjalan dengan lancar teman-teman, aku sehat, pokoknya semuanya panjang umur gitu kan ya. Jadi kita akan ketemu lagi di tahun depan ya, nanti tentang pendaftaran di tahun depan, di tahun 2021. Semoga aja semuanya sudah berjalan dengan normal. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini aja. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman dan informasinya tersampaikan dengan baik ya. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau pengen ngasih saran ya ke aku, bisa tinggalin jejak di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe juga channelnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Bisa DM juga di Instagram aku @realita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.